mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya si dosen Miss Queen, Rahmat Azazi Romantoro. Hari ini kita akan belajar tentang tips membaca puisi versi dosen Miss Queen. Oke teman-teman, jadi kalau ada orang bilang tips membaca puisi baik dan benar, ya itu perspektif dia, tapi menurut saya setiap orang punya perspektif sendiri untuk menanggulangi cara membaca puisi versi mereka, dan semuanya punya nilai estetika yang bagus dan kita saling menghormati. Tips yang pertama adalah interpretasi dari puisi. Kalau bicara tentang interpretasi puisi, teman-teman harus memahami betul konteks atau teks yang ada di dalam sebuah puisi. Jangan menyamaratakan puisi tersebut. Jadi ada beberapa perbedaan pembuatan puisi. Contohnya puisi-puisi karya Iwan Sumatupang itu nggak akan sama dengan puisi-puisi karya Khalil Gibran beberapa gitu ya. Dan puisi ini juga punya romantismenya masing-masing gitu. Jadi teman-teman jangan mengeneralisasikannya, sehingga secara menyeluruh pemahaman tentang konteks daripada puisi itu sama semua gitu ya. Jadi penting interpretasi ini memahami konteks dan makna daripada puisi sendiri. Jadi sebelum teman-teman membaca puisi, ini mungkin teman-teman ada mau perform nih membaca puisi, teman-teman lihat dulu puisinya itu tentang apa, seperti apa. Dipahami betul diksi per diksi, makna per makna, sehingga menjadi sebuah keutuhan bahwa puisi itu mau dibawa kemana gitu oleh teman-teman. Kalau teman-teman udah tahu, paling tidak teman-teman kasih tuh coretan boleh. Ini puisi maksudnya ke sini, maksudnya ke sini, versi teman-teman nggak apa-apa gitu ya. Bagus lagi kalau teman-teman lebih kepada dramaturg, pendekatan yang dilakukan terhadap kenapa penulis menulis puisi itu gitu. Dan itu sebenarnya bagus banget menurut saya ya, kalau bisa memahami isi teks puisi tersebut. Jadi interpretasi jangan pernah dilupakan. Nomor 1. Nomor 2, kalau teman-teman sudah paham, tips yang kedua adalah teknik vokal. Teman-teman dalam membaca puisi tidak cukup hanya memahami konteks atau teks puisinya aja, tapi kita juga harus memahami bagaimana timbre suara kita, intonasi suara kita, warna suara kita, vokal kita yang kita keluarkan, mendayu kah, atau keras, lemah, atau lembut. Itu semua harus kita perhatikan. Bagaimana cara melatihnya? Pertama ya teman-teman harus selalu latihan vokal gitu ya, A, I, U, E, O gitu ya. Jadi pelafalannya terdengar jelas sekali gitu ya, tidak yang ambigu gitu ya. Makan, ayo kita makan, ayo kita makan gitu. Tapi ayo kita makan itu mau digunakan seperti apa? Marah, ayo kita makan. Lembut, ayo kita makan. Gila, ayo makan. Teman-teman, itu bercanda aja ya. Jadi vokal suara itu adalah kalau menurut saya adalah salah satu penentu ya, bahwa sukses atau tidaknya kalian dalam membacakan puisi adalah dengan cara vokal kalian yang sangat menarik perhatian. Begitu teman-teman ya, perhatikan tuh timbre vokal kalian, warna vokal, intonasinya, terus vokal yang dikeluarkan keras, lembut, atau apapun itu. Yang penting teman-teman pahami dulu yang pertama tadi, tips pertama. Yang kedua baru belajar melafalkannya dengan cara memahami teks dan belajar vokal kalian seperti apa. Itu tips kedua. Yang ketiga ini bicara tentang teknik performance. Teman-teman kalau kalian mau perform atau mau tampil, biasakan kalian punya ciri khas atau karakter dalam membacakan sebuah puisi gitu. Ini kayaknya kalau puisi ini dibacakan oleh si ini, karakternya akan begini gitu. Secara performance-nya itu bebas. Setiap orang punya paradigma atau pemikiran yang mereka miliki, sehingga mereka bebas mengekspresikan puisi. Tapi teman-teman harus punya ciri khas. Penampilan, performance atau gestur yang teman-teman bangun itu harus terlihat estetis gitu ya. Jadi punya nilai-nilai seni tersendiri.
teman-teman boleh menggunakan gestur yang luas, teman-teman boleh menggunakan gestur yang biasa, teman-teman boleh menggunakan naik turunnya boleh, tapi itu sekali lagi kembali kepada penikmatnya. Kalian akan kembali kepada penikmat kalian masing-masing, dan siapa yang akan lebih berpengaruh dalam mengambil hati orang, nah itu persoalan di kalian. Tapi menurut saya teknik performance itu sangat penting, karena kalian harus memperhatikan dari atas rambut sampai bawah sampai kaki ya. Kalau ada yang punya kaki sampai kaki ya, di kaki kalian itu orang akan melihat semuanya ketika kalian maju di atas panggung atau ketika kalian nampil mengisi sebuah acara. Jadi usahakan semua gestur yang kalian keluarkan adalah nilai ya, atau seni gitu, sebuah keindahan. Jadi kalian bukan hanya sebatas nampil membacakan puisi gitu ya, karena puisi agak berbeda dengan yang lain-lain teman-teman. Puisi ini harus punya synedesis ya, ada panggilan hati atau kata hati tersendiri untuk menampilkannya gitu. Dan hal ini juga penting dipahami oleh seorang pembaca puisi. Karena apa? Puisi itu adalah kata, dan kata itu tidak akan pernah habis walau ditelan zaman gitu teman-teman. Semuanya punya makna. Dan yang terakhir teman-teman, kalau teman-teman membacakan puisi, maksimalkan teman-teman untuk membaca puisi yang realistis, yang teman-teman nyaman. Jangan ada tendensi dari pihak manapun, pelatih atau apapun itu, ya gunakan aja kemampuan teman-teman semaksimal mungkin. Ya teman-teman nyaman membaca puisi seperti itu, ya bacakan. Jangan ada tekanan dari pihak manapun, karena puisi itu lebih mahal daripada hanya sebatas membaca gitu ya. Dia punya nilai tersendiri yang kalaupun kamu harus membacanya biasa, ya baca aja, nggak perlu ada seperti apapun, itu nggak perlu ya teman-teman. Ikuti kata hati teman-teman. Selera penonton itu beda, selera juri itu beda, maka maksimalkan aja, ikuti kata hati teman-teman. Karena seluruh yang kita lakukan, dari kehidupan kita, dari cara kita bersosialisasi, cara kita bernegara, itu ada letaknya di hati teman-teman. Jadi maksimalkan semuanya, kembalikan ke hati. Kalau teman-teman sudah berproses, teman-teman sudah melakukan hal yang terbaik, kembalikan ke hati, bahwa tidak ada yang lebih penting daripada hati teman-teman. Bagaimana memaksimalkan hati adalah bagaimana kalian berlaku di kehidupan kalian teman-teman. Oke, itu tadi beberapa tips ya dari saya. Insya Allah tips membaca puisi ala dosen Miss Queen ini akan bermanfaat bagi kalian, karena sudah bermanfaat bagi saya. Dan sekali lagi, kalian kembali ke hati kalian ya. Insya Allah kalian akan mendapatkan apa yang ingin kalian dapatkan gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan tips membaca puisi ala dosen Miss Queen. Nggak usah maruk, nggak usah neko-neko, membaca puisi melalui hati teman-teman. Itu aja ya teman-teman. Jangan lupa isi kolom komentar di bawah, pernah nggak kalian baca puisi, dan kalau kalian mau baca puisi atau kita sharing discuss mengolah vokal, gestur, performance, ya kita boleh nanti sharing di bawah ya, atau nanti kita ketemu gitu discuss bareng. Dan jangan lupa like, subscribe, and share. Thank you untuk kelanjutan dan semangat saya berkarya juga kalian. Terima kasih teman-teman. Salam dosen miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.